Untuk ke depan kami berharap, terutama kami dari Patelki, teman-teman ahli teknologi laboratorium medik yang ada di manapun berada, khususnya yang ada di Kepulauan Riau, ke depan kita harus terus meningkatkan kompetensi, harus terus mengikuti perkembangan zaman, teknologi laboratorium medik, kita tingkatkan kode etik profesi, harus dalam hal bekerja kita harus tetap mematuhi kode etik profesi, tidak boleh mengeluarkan hasil tanpa sepengetahuan pimpinan, tidak boleh dokternya, tidak boleh juga melakukan hal-hal yang di luar SPO yang sudah ditetapkan seperti itu. Baik, wah ini sukses terus Pak untuk teman-teman dan juga ATLM-nya dan kemudian untuk Patelki-nya. Nah ini juga kita berharap semoga di dunia kesehatan nanti ini semakin terus bisa untuk meningkatkan bagaimana peranan daripada teknologi dan kemudian ATLM-nya sendiri. Nah itu dia pemirsa, tadi adalah obrolan kita bersama dengan Ketua DPW Patelki Provinsi Kepulauan Riau Bapak Yusuf Saifullah SST terkait dengan peran ATLM mendukung terwujudnya transformasi kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini senang sekali kembali berjumpa dalam program Dialognya Bergemilang. Program ini didedikasikan khusus untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau agar semakin cemerlang, gemilang, terbilang tentunya bagi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kembali lagi bersama saya Oki Yandri Wiharyadi menemani Anda. Tentunya kita juga mengundang narasumber yang mumpuni di bidangnya yang telah hadir di studio PPT TVRI Stasiun Kepulauan Riau yang nantinya kita akan membahas terkait dengan topik yang sangat menarik di Dialognya Bergemilang kali ini. Dan TVRI tetap mengingatkan untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, menjaga jarak, membatasi interaksi dan juga mobilitas Anda serta menjauhi kerumunan dan harap bersabar untuk menunggu antrian divaksinasi agar terbentuknya kekebalan komunal dan herd immunity. Baiklah pemirsa, nah ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana nih peranan di dunia kesehatan. Nah ini peranan daripada ATLM sendiri. Nah ini karena setiap orang ini mereka membutuhkan bagaimana pelayanan yang prima, kemudian juga bagaimana pelayanan yang tidak membeda-bedakan suku, ras, golongan, agama, maupun juga ini pemakai jasa kesehatan sendiri tadi membutuhkan bagaimana mereka ini bisa mendapatkan hasil yang akurat, kemudian bagaimana untuk didiagnosis atas penyakit yang mereka miliki, dan ini semua tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa teman-teman dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya yang mendukung akan keberhasilan daripada proses pemeriksaan itu tadi. Nah untuk itu kita telah mengundang Ketua DPW Patelki Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Yusuf Saifullah SST. Langsung saja kita menyapa beliau. Halo, selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Mas Oki. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Wah ini Pak Yusuf, kita berbicara dengan tema yang sangat menarik kali ini itu terkait dengan peran ATLM mendukung terwujudnya transformasi kesehatan. Yang mana Pak, kita mengingat kemarin ini kita sempat dilanda oleh kondisi pandemi COVID-19 yang semua sektor, semua hal termasuk dengan bagaimana rekan-rekan di dunia kesehatan juga berjuang seperti itu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kemudian bahkan ini teman-teman kesehatan juga sempat sedikit agak terseok-seok nih Pak, karena juga tidak luput daripada pandemi COVID-19 itu tadi karena berhubungan langsung. Nah ini terkait dengan Bapak Yusuf Saifullah sendiri kan sebagai Ketua DPW Patelki. Sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan tema Patelki itu sendiri sebenarnya apa sih Pak? Mungkin bisa untuk diedukasi pemirsa Dialognya Bergemilang yang sedang menyaksikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan saya Ketua DPW Patelki Kepulauan Riau. Mungkin pemirsa TVRI belum mengenal lebih jauh apa sih Patelki. Patelki adalah organisasi profesi kesehatan yang mewadahi ahli teknologi laboratorium medik, yang mana ahli teknologi laboratorium medik tersebut bekerja di laboratorium kesehatan dan tentunya mempunyai legalitas, mempunyai STR, dan kalau melakukan pelayanan harus memiliki surat izin praktek untuk Patelki tersebut, Mas Oki. Baik, nah Patelki tadi ini adalah Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Nah sejauh ini peranan daripada Patelki sendiri kemudian dalam dunia kesehatan ini seberapa besar sih Pak Yusuf? Patelki merupakan wadah dari organisasi, wadah dari profesi ahli teknologi laboratorium medik, yang mana Patelki selalu mendorong kemajuan dari anggotanya untuk terus berkreatif, untuk terus meningkatkan kompetensi, untuk terus meningkatkan keterampilan dalam hal melakukan pemeriksaan laboratorium yang bermutu, berkualitas, dan tentunya terpercaya, akurat, serta bisa dipertanggungjawabkan. Baik, luar biasa sekali. Pak Yusuf, kalau Patelki sendiri ini tersebar di seluruh Indonesia atau hanya di beberapa rumah sakit besar tertentu atau bagaimana Pak? Alhamdulillah untuk Patelki kita sudah tersebar di 34 provinsi. 34 provinsi seluruh Indonesia, baik. Dan masing-masing di setiap provinsi ada dewan pimpinan cabang masing-masing di kabupaten kotanya. Bahkan kami di Kepulauan Riau sudah ada 7 DPC yang ada di kabupaten kotanya. Bahkan
meskipun di DPC Kabupaten Anambas yang cuma ATLM-nya cuma 20 orang, tapi DPC Patelki-nya alhamdulillah berjalan. Di Kabupaten Lingga yang cuma ada 28 orang, DPC Patelki-nya berjalan. Bahkan yang terbesar di Batam, anggota kita yang paling besar 423 orang di Batam. Itu sangat luar biasa, atensi terhadap Patelki dan untuk kemajuan organisasi ATLM kita sangat mendukung sekali. Wah, luar biasa. Kalau untuk ke Provinsi Kepulauan Riau sendiri, home base-nya Patelki ini di Kota Tanjung Pinang kah? Betul, karena kebetulan saya terpilih menjadi ketua DPW, jadi home base-nya kami di Laboratorium RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau. Wah, nah ini luar biasa kalau kita sudah berbicara terkait dengan dunia kesehatan ya Pak ya, karena setiap orang ini ada saja ini Pak permasalahannya, entah itu hanya untuk keperluan pengecekan medis, nah kemudian bahkan dari kantor sendiri ada yang membutuhkan untuk pengecekan laboratorium sendiri, nah untuk para calon karyawannya, nah ini kan tidak terlepas daripada peranan Patelki sendiri dan juga kemudian ATLM itu tadi. Nah, kalau kita berbicara terkait ATLM-nya, Pak, ahli teknologi laboratorium medis. Nah, ini seperti apa, Pak Yusuf? ATLM adalah ahli teknologi laboratorium medik. Mungkin pemirsa TPRI belum mengenal lebih dekat dengan ATLM. Kami adalah ATLM. ATLM dulu kami dikenal dengan nama analis kesehatan, analis laboratorium, analis medis, tapi kami udah berganti baju menjadi ahli teknologi laboratorium medik, yang mana kami adalah seseorang atau ATLM disebut dengan seseorang yang lulusan dari perguruan tinggi analis kesehatan, teknologi laboratorium medik yang mempunyai kompetensi untuk melakukan analisis terhadap cairan tubuh, jaringan tubuh untuk mendapatkan suatu hasil laboratorium yang bertanggung jawab dan akurat. Seperti itu. Wah, baik. Jadi yang meliputi daripada pemeriksaan sendiri, Pak, untuk ATLM ini tadi, untuk laboratorium, mohon maaf, nah ini seperti apa saja sih? Banyak Mas Oki. Kompetensi ATLM itu terdiri dari kita bisa bekerja di laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium mikrobiologi, toksikologi, bahkan biomolekular yang sekarang lagi hit untuk pemeriksaan PCR. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan untuk tes narkoba dan psikotropika, juga dalam bergerak dalam pemeriksaan imunoserologi. Wah, sejauh ini bagaimana minat daripada masyarakat sendiri untuk melakukan pengecekan laboratorium terkait seperti itu, Pak Yusuf? Alhamdulillah pada masyarakat sangat antusias untuk melakukan pemeriksaan, bahkan untuk medical check up yang berbayar atau medical check up yang kadang kan masyarakat itu enggan ya untuk melakukan medical check up karena takut penyakitnya penyakit apa nih, ketahuan nanti penyakit saya. Tapi kesadaran masyarakat mungkin juga dibantu dengan instansinya terkait dengan hal ini sangat antusias sekali untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Selain itu juga ya masyarakat yang berobat di Pasyankes, berobat di rumah sakit, mereka dokternya juga kepada pasiennya selalu menyarankan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, karena pemeriksaan laboratorium itu yang dulunya sebagai penunjang diagnostik, tapi sekarang pada kenyataannya justru sebagai penegak diagnostik. Karena dokter sangat berpengaruh sekali untuk menegakkan diagnostik terhadap pada hasil laboratorium. Baik, nah sejauh ini Pak, kalau kita mengatakan nih peranan daripada teman-teman Patelki kemudian ATLM-nya tadi, nah ini sebagai ahli teknologi laboratorium medis, nah ini kan berkaitan dengan dunia kesehatan tadi Pak. Nah sejauh ini tuh bagaimana sih peranannya daripada ATLM sendiri di Indonesia dalam dunia kesehatan? Sesuai dengan program Kementerian Kesehatan pada tahun ini, Bapak Menteri selalu menggaungkan bahwa program kementerian adalah transformasi kesehatan. Maka dari itu Patelki sebagai organisasi ATLM sangat
mendukung untuk mewujudkan transformasi kesehatan yang mana transformasi kesehatan itu ada 6 pilar. Yang pilar pertama adalah layanan kesehatan primer, layanan kesehatan rujukan, sistem kesehatan, SDM kesehatan, dan pilar yang terakhir adalah pilar untuk teknologi kesehatan. ATLM atau Patelki tersebut sangat konsen di peningkatan SDM kesehatan dan sama teknologi kesehatan. Kita seorang ahli teknologi laboratorium medik harus selalu meningkatkan kompetensi, meningkatkan keterampilan untuk menunjang terhadap transformasi kesehatan tersebut. Dan teknologi juga kita harus melek teknologi karena teknologi semakin maju, semakin berjalan, kita sebagai ahli teknologi laboratorium medik harus selalu mendukung dan selalu mengikuti teknologi. Nah ini dia nih, makanya kita berbicara terkait dengan tema tadi adalah peran ATLM. Nah ini dalam mendukung terwujudnya transformasi kesehatan. Apabila kita berbicara terkait transformasi, ini kan berbicara terkait dengan berbasis teknologi juga nih Pak Yusuf. Nah ini antara kesehatan dengan teknologi ini harus sejalan seperti itu. Nah ini bagaimana untuk melihat bagaimana perkembangan daripada teknologi ini yang semakin canggih. Sekarang sudah era globalisasi, zaman semakin modern, dan kesehatan juga ini pastinya juga tidak terlepas dari campur tangan teknologi tadi, apalagi sekarang ini banyak ditemukan penyakit-penyakit yang sepertinya tidak pernah didiagnosa sebelumnya. Nah ini bagaimanakah, apakah ini akan terus dilakukan inovasi dan transformasi dari ATLM sendiri ataukah mengikuti daripada pola perkembangan zaman tadi Pak? Pada dasarnya ATLM baik Patelki kita selalu mengikuti perkembangan zaman. Apabila ada memang penyakit-penyakit baru atau pemeriksaan-pemeriksaan baru, kita selalu turut belajar, sama-sama belajar. Biasanya sama-sama dengan dokter spesialis. Kita selalu mengikuti untuk meningkatkan keterampilan. Bahkan meskipun kita berbasis teknologi, tapi tidak menutup kemungkinan kita selalu meningkatkan keterampilan, karena kalau kita tidak meningkatkan keterampilan, bahkan kita akan digerus dengan perkembangan zaman ini. Teknologi ini semakin pesat, mungkin akan menggantikan menggantikan seorang ATLM. Nah dari itu mungkin kita di sini harus sangat berperan gitu. Jangan sampai kita, karena teknologi semakin pesat, teknologi semakin berkembang, maka dari itu kita pun harus lebih spesifik untuk peningkatan kompetensi untuk ke arah teknologi tersebut. Baik, sejauh ini Pak, teknologi yang digunakan ini seperti apa sih untuk menunjang daripada rekan-rekan Patelki atau ATLM? Sekarang zaman dulu ya, kita untuk pemeriksaan laboratorium itu, misalkan pemeriksaan hematologi, dulu kita pakai mikroskop ya, atau untuk memeriksa eritrosit atau memeriksa leukosit, kita menggunakan pewarnaan. Tapi sekarang dengan teknologi yang baru, dengan penemuan-penemuan baru untuk pemeriksaan hematologi bisa digabung dengan darah rutin. Di situ langsung sampel darah langsung kita masukkan ke dalam alat, langsung keluar hasil untuk darah rutin itu HB-nya keluar, untuk eritrositnya, leukositnya, dan trombositnya juga bisa hasil-hasil tersebut terakumulasi bisa jadi satu gitu. Makanya untuk teknologi yang sekarang sangat memudahkan dan mempercepat untuk pengeluaran hasil laboratorium. Wah, luar biasa sekali. Kalau kita berbicara terkait dengan hasilnya tadi Pak, setelah mendapatkan sampel nih dari pasien tadi yang melakukan pemeriksaan labor tadi, nah ini kemudian menujulah mereka kepada ATLM-nya. Nah ini seberapa akurat sih hasilnya jika kita menyatukan atau berkolaborasi dengan teknologi antara dunia kesehatan dan teknologi? Maka dari itu kalau dari kita, pertama kita sampling ya, pengambilan darah misalkan dilakukan oleh ATLM, kemudian darah itu dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Terlebih dahulu kita melakukan pengolahan sampel tersebut, disentrifuge, kemudian kita pindahkan ke cup-cup untuk dilakukan pemeriksaan di alat. Tapi untuk menjamin kualitas alat tersebut, kita harus lakukan quality control setiap hari. Kita mempunyai larutan atau standar yang nilainya udah
nilainya udah diketahui, setiap hari kita lakukan kontrol apakah alat tersebut standar itu masuk dalam rank atau tidak. Kalau misalkan masuk dalam rank, pemeriksaan itu bisa berlanjut. Kalau tidak termasuk dalam rank, quality controlnya tidak masuk, maka pemeriksaan atau alat tersebut harus kita maintenance terlebih dahulu. Wah, jadi tetap harus mengacu pada SOP yang ada seperti itu, dan tidak bisa setelah misalnya ada pasien A, ini setelah itu ada pasien B, langsung saja ditaruh seperti itu, tidak bisa. Nanti hasilnya bahkan akan tidak akurat atau juga tidak akan mengeluarkan hasil untuk sesuai dengan pasien yang mana dimaksud, seperti itu Pak Yusuf ya. Betul. Baik. Wah, ini kalau kita berbicara lagi Pak, ketika zaman dulu dan sekarang, nah ini kita flashback ke zaman dulu, ini kan tidak menggunakan teknologi dan masih bersifat analis. Nah seperti itu. Nah ini bagaimanakah yang sekarang ini? Apakah rekan-rekan ini lebih dipermudah dengan, dan pasien juga tidak menunggu lama untuk hasil pengecekan laboratorium tadi, atau tidak ada perbedaan yang signifikan Pak Yusuf? Dengan perkembangan teknologi ini justru ya ada perbedaan yang sangat signifikan, terutama dalam percepatan pengeluaran hasil, karena dengan adanya alat laboratorium yang semakin canggih, kita untuk hasil laboratorium bisa dipersingkat gitu. Kalau zaman dulu kan kita hasil laboratorium untuk pemeriksaan 2 orang atau medical check up aja bisa hampir berapa jam gitu. Kalau sekarang mungkin untuk hematologi aja kita setengah sampai 1 jam kita harus sudah bisa selesai hasil tersebut. Wah, ini pasti terkait juga dengan bagaimana fasilitas yang dibutuhkan. Betul. Nah, apakah teknologinya saat sekarang ini sudah menunjangkah, atau bahkan perlu lagi diadakan lagi kemajuan-kemajuan terbaru, inovasi terbaru, atau yang saat sekarang ini itu sudah memadai Pak dari segi fasilitas, kemudian sumber daya manusianya sendiri, rekan-rekan Patelki atau ATLM-nya itu sendiri Pak? Untuk fasilitas ya, kan kita untuk pelayanan kesehatan itu ada pelayanan kesehatan yang di tingkat rumah sakit, ada juga di tingkat puskesmas atau pelayanan primer gitu. Untuk fasilitas yang di tingkat rumah sakit tentunya harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang lebih mumpuni dibandingkan dengan pelayanan primer, karena kan pelayanannya aja berbeda gitu. Untuk pelayanan primer itu biasanya untuk pemeriksaan yang dasar-dasar aja. Tapi kalau udah untuk rujukan atau sekelas rumah sakit, kita harus didukung dengan fasilitas alat yang mumpuni dan peningkatan sumber daya manusia, ahli teknologi laboratorium medik harus ditingkatkan, karena keterampilan tersebut akan menjamin kualitas dari hasil pemeriksaan laboratorium. Baik. Nah, kalau misalnya tadi saya mengambil sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf, ini bahwasanya teknologi ini kan juga harus sejalan dengan bagaimana tingkat pengetahuan daripada ahli tenaga medisnya tadi sendiri. Nah ini kalau misalnya ternyata teknologinya semakin canggih, apakah tetap rekan-rekan ATLM ini dibutuhkan dalam hasil untuk pengecekan hasil laboratorium, ataukah memang hanya berlandaskan pada kemajuan teknologi saja? Saya kira kita tetap dibutuhkan, karena teknologi itu tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Karena itu tadi yang saya katakan, jaminan mutu untuk hasil laboratorium itu tidak bisa dilakukan hanya dengan teknologi tersebut. Tetap ada campur tangannya humannya, manusianya gitu. Makanya kalau tidak di pemantauan kualitas oleh seorang ATLM tersendiri, hasil alat tersebut akan kebablasan. Bahkan ada juga ya, misalkan di masyarakat itu banyak yang mungkin ya bukan kebablasan, tapi pemeriksaan di tempat gula darah yang di tempat-tempat layanan yang lain gitu, bukan dilakukan oleh ATLM, itu kan tidak menjaminnya apa? Karena itu kalau ATLM yang melaksanakan itu akan selalu quality control, akan selalu melaksanakan kontrol dan akan selalu menjamin hasil tersebut. Tapi kalau bukan ATLM yang mengerjakan, ya mungkin ya asal tetes, asal jadi, asal keluar, ya itulah hasilnya yang mereka akan percayai gitu. Wah iya, karena tentunya pasien ini mengharapkan daripada hasilnya tadi, karena pasien ini kan orangnya awam nih Pak. Betul. Mereka tidak mengetahui bagaimanakah hasilnya ini, apakah sebenarnya akurat atau tidak. Nah dengan hadirnya rekan-rekan ATLM ini tadilah, makanya berbasis daripada teknologi dan juga pengetahuan daripada ATLM itu tadi, maka bisa untuk hasil laboratorium tadi ini akan lebih akurat seperti itu Pak. Betul. Nah sejauh ini untuk pemeriksaan yang telah rekan-rekan
ATLM di Provinsi Kepri lakukan seperti itu terkait dengan PCR kemarin pada saat COVID. Dan untuk pemeriksaan rutin lainnya ini seperti apa saja sih Pak Yusuf? Kami mungkin ya kita cerita di tempat saya bekerja di laboratorium RSUD Raja Ahmad Tabib. Alhamdulillah untuk pelayanannya itu udah mulai lengkap ya karena mungkin pemerintah provinsi juga sangat mendukung untuk pengadaan alat. Kami pelayanan yang paling utama ya pelayanan hematologi kita sudah ada, terus kimia klinik, imunoserologi, bahkan kita mikrobiologi, kultur-kultur untuk mengidentifikasi bakteri itu pun sudah ada, PCR juga kami sudah ada. Bahkan selain di lab patologi klinik, kami juga ada lab patologi anatomi untuk memberikan atau hasil-hasil untuk cancer dan pap smear juga bisa dilakukan di laboratorium RSUD Raja Ahmad Tabib. Sejauh ini masyarakat sendiri bagaimana kesadarannya untuk melakukan pengecekan Pak pada ATLM? Apakah sudah terlihat bagaimana masyarakat ini lebih peduli akan kesehatan mereka? Karena kan kita tidak tahu nih, untuk hasil pengecekan laboratorium ini pasti hasil yang merinci seperti itu di dalam tubuh manusia. Seperti itu kan Pak, yang tidak terlihat. Nah, karena pengecekannya sampelnya melalui darah, kemudian dari air seni atau urin tadi. Nah, kemudian juga ini bagaimana? Apakah sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar untuk bisa mengecekkan dirinya ke laboratorium terdekat atau bagaimana? Saya kira dengan kejadian kita COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini, masyarakat udah banyak yang sadar sih untuk pengen tahu sih penyakit apa sih yang ada di dalam tubuh kita. Karena kan kita tidak tahu, bahkan tiba-tiba teman kita terpapar penyakit apa gitu. Bahkan di rumah sakit sendiri ada yang datang sendiri memang pengen gitu memeriksakan kesehatannya. Biasanya kalau di RSUD Raja Ahmad Tabib ada instalasi medical check up di situ. Medical check up itu nggak hanya pemeriksaan laboratorium, tapi ada juga dia pemeriksaan radiologi, ada pemeriksaan treadmill dan pemeriksaan kesehatan lainnya seperti itu. Wah, jadi di ATLM ini tidak hanya pengecekan dari sampel darah saja, tetapi juga tadi dikatakan bahwasanya ada radiologi, kemudian ada treadmill untuk mengecek bagaimana kardiovaskular seperti itu, atau bagaimana Pak? Bukan. Maksudnya tadi kan dikatakan bahwa kita untuk kesadaran pelayanan di masyarakat tersendiri untuk medical check up, kami kalau di rumah sakit yang di Raja Ahmad Tabib itu, kita untuk ada medical check up itu terkumpul dalam satu instalasi gitu. Nah, salah satunya laboratorium, kami adalah salah satunya, tapi untuk pelayanan yang lain dilakukan oleh tenaga kesehatan yang lain. Oh, seperti itu. Jadi sudah lengkap di rumah sakit RSUD Raja Ahmad Tabib ini sendiri, selain terkait daripada pengecekan laboratorium juga bisa untuk pengecekan yang lainnya. Karena di satu tempat seperti itu ya Pak ya. Baik. Nah, jika kita mengatakan lagi nih, kalau untuk peranan daripada ATLM, ahli teknologi laboratorium medis, kedepannya ini seperti apa sih yang diharapkan dari rekan-rekan Pak Telki sendiri? Kami berharap ke depan ahli teknologi laboratorium medik selalu meningkatkan kompetensi, selalu semangat untuk melakukan pelayanan terhadap laboratorium juga. Kami berharap juga seorang ATLM itu selalu peduli terhadap kesehatannya diri sendiri juga, terhadap kesehatan masyarakat juga. Karena kalau kita bekerja tanpa kode etik atau tanpa etika profesi, mungkin kerja akan asal-asalan. Karena kita kan bayangin apa yang kita kerjakan itu atau apa yang kita periksa itu saudara kita gitu. Jangan sampai hasilnya asal, kita tetap keluarkan juga gitu. Makanya itu perlu pengalaman dan perlu perlu keterampilan yang terus harus diasah dan ditingkatkan seperti itu. Wah, apakah nih Pak, dari rekan-rekan Pak Telki sendiri ini kan ketika pasien tadi sudah melakukan pengecekan di laboratorium sendiri. Nah, ini setelah hasil keluar ini akan dilakukan konseling bersama atau bahkan pasien hanya diberikan hasil seperti itu tanpa adanya penjelasan terkait dengan ini penyakit apa yang terdeteksi seperti itu, atau pasien ini tadi terindikasi untuk penyakit apa seperti itu Pak?
Untuk hasil-hasil laboratorium biasanya kita sebelum hasil itu keluar kita akan validasi oleh ATLM-nya sendiri, kemudian akan nanti setelah validasi oleh ATLM akan divalidasi lagi oleh kami. Itu ada mitra yaitu dokter spesialis patologi klinik yang ada di laboratorium. Untuk pengeluaran hasil sahnya itu nanti akan dilakukan oleh dokter tersebut. Dokter spesialis itu nanti akan memberikan kesan. Apa kesan itu kan jawaban dari diagnosa yang sebelumnya yang ada di pengantar laboratorium itu. Nanti hasil laboratorium tersebut karena ada jawaban dari kesan dari dokter spesialis tersebut akan dibawa ke dokter yang meminta atau dokter penanggung jawab pasien. Nanti dokter penanggung jawab pasien akan melakukan, misalkan kalau ada itu melakukan terapi, akan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang untuk penyakit yang ada tersebut gitu. Wah, karena juga pasien ini kan tidak sepenuhnya mereka bisa menerima nih Pak. Ketika dilakukan hasil pengecekan laboratorium pasti ada yang bisa menerima dengan mereka sudah mengerti seperti itu Bang. Resikonya ketika mereka melakukan pengecekan ke laboratorium, mereka sudah sadar nih, wah ini saya sepertinya ada terindikasi atau juga terdeteksi berpenyakit tertentu seperti itu. Nah, bahkan ada yang mereka ini hanya sekedar cek, tetapi mereka tidak siap untuk hasil yang dikeluarkan seperti itu. Nah, Pak, ini pembicaraan kita semakin menarik untuk topik dari peran ATLM mendukung terwujudnya transformasi kesehatan, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kepada pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog KPR Gemilang. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog KPR Gemilang. Nah, kita masih bersama dengan Ketua DPW Patelki Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Yusuf Saifullah SST. Nah, kita masih berbicara terkait dengan tema yang sangat menarik, yaitu peran ATLM dalam mendukung terwujudnya transformasi kesehatan. Pak Yusuf, kita membahas kembali nih Pak, ATLM tadi itu. Nah, kita kan sudah mengetahui apa saja yang dilakukan pengecekan oleh ATLM tadi, kemudian berbasis dengan teknologi dan lain sebagainya. Nah, ini kita kembali lagi Pak, melihat daripada pasiennya sendiri. Saya termasuk salah satu yang sering sekali Pak untuk melakukan pengecekan medis, entah itu dari perusahaan langsung yang menyuruh seperti itu, atau juga bahkan untuk mengecek ternyata ini kenapa nih kok saya agak lain gitu badannya kan Pak. Nah, ini kan tadi kita ada disebutkan bahwasanya pemeriksaan itu melalui daripada sampel. Sampel ini kan biasa berupa darah daripada pasien. Nah, itu kan dari pembuluh venanya tadi ya Pak ya. Nah, ini kan saya ini sempat obesitas Pak Yusuf. Jadi itu tuh tidak terlihat Pak. Bagaimana pembuluh venanya tadi. Nah, itu dilakukan berkali-kali itu tidak ketemu. Nah, ini bagaimana Pak kewajiban daripada ATLM sendiri terhadap pasiennya, tanggung jawabnya. Nah, itu ketika pasiennya ini ternyata mereka takut untuk dilakukan pengecekan sampel. Nah, ini bagaimana? Gini ya. Jadi memang kejadian tersebut pasti ada untuk sampling ya, jadi sampling itu plebotomi namanya, untuk pengambilan darah gitu, pengambilan darah pena gitu. Pertama-tama ya kita seorang ATLM itu diwajibkan atau harus bersikap ramah terhadap pasien. Jadi usahakan pasien itu kita harus tetap komunikasi, jangan sampai pasien itu terlihat takut, dan kita juga jangan terlihat menakut-nakuti, seperti itu. Karena kan kadang kita pertama mungkin kalau kita tidak ramah, misalkan jarumnya kita tumpuk, intinya itu pasien udah takut duluan. Gitu. Udah ke-trigger duluan ya pasiennya Pak. Maka dari itu yang langkah yang harus pertama ATLM lakukan itu untuk menghadapi pasien yang takut duluan, ya kita harus edukasi, ya komunikasi. Ya kita alihkan gitu, jangan sampai pasien itu takut. Jadi pertama ya kita tetap nama itu wajib kita tanyakan. Identitas lainnya, tanggal lahir kita wajib tanyakan. Medical record biasanya pasien tidak tahu, tapi yang dua ini wajib ditanyakan, karena kalau udah ditanyakan yang dua ini memang akan kita juga meminimalisir kesalahan terhadap hasil gitu. Bisa pasien tertukar, misalnya namanya
Mas Oki, Iya. Oki A, Oki B ternyata berbarengan, itu bisa juga tertukar. Wah iya benar. Nah, jadi memang kita seorang ATLM itu harus benar-benar jeli gitu. Untuk namanya yang sama, Iya. terus tanggal lahirnya. Makanya biasanya patokannya namanya yang sama pun tanggal lahirnya tetap berbeda gitu. Betul. Seperti itu. Tapi ya kalau memang tadi masnya atau pasiennya takut, Iya. jadi kita harus biasanya pengalaman sih. Pengalaman, kalau udah berpengalaman kita menghadapi hal seperti itu, kita tenang, biasanya kita bisa menenangkan pasiennya tersebut. Dan kalau misalkan ada yang susah diambil, biasanya kita ya kalau kita masih bisa teraba untuk penanya, kita melakukannya bisa mudah. Tetapi kalau misalnya sudah tidak teraba, tadi kan apa yang tadi Mas Oki katakan bahwa pernah obesitas, biasanya agak susah kan, agak susah untuk penanya itu. Makanya lagi-lagi teknologi, kami teknologi laboratorium itu ada, kami ada untuk alat pendeteksi pena. Wah sekarang sudah ada seperti itu. Ya. Wah ini transformasi sekali. Jadi pena itu bisa langsung terlihat semacam senter, jadi kelihatan itunya alur penanya. Baik. Makanya kita langsung bisa ambil dan mudah-mudahan pasien pun bisa menerima dan tidak takut lagi. Sejauh ini Pak Yusuf dan rekan-rekan dari ATLM sendiri, apa sih kendala-kendala atau juga tantangan yang didapati seperti itu ketika dalam proses melakukan pekerjaan setiap harinya Pak? Ini pasti kan pasien ini berbeda-beda ini. Betul. Karakternya, bahkan dari usia saja sudah terlihat kan Pak. Betul. Nah ini bagaimana untuk bisa tetap bisa menerima tantangan tersebut gitu? Ya, kita seorang ahli teknologi laboratorium medik ya harus tetap bermawas diri, tetap kita harus bersabar karena kan memang pasien-pasien itu berbeda-beda. Ada yang mungkin dengan perkataan atau dengan kita komunikasinya kurang baik itu bisa menyebabkan pasien itu marah ataupun kurang senang. Tapi kalau kita komunikasi dengan pasien itu bagus, meskipun kita pertamanya pengambilan darah itu tidak berhasil, biasanya pasien tidak marah gitu, karena kita untuk komunikasinya bagus gitu. Ya mungkin tantangan sejauh ini ya yang paling ini ya pasien kita harus bisa kita edukasi gitu. Betul sekali, edukasi itu paling penting apalagi ke pasien Pak, karena pasien ini kan rentan usianya ini berbeda-beda seperti itu. Nah komitmen dari ATLM sendiri ini seperti apa sih Pak dalam dunia kesehatan? Komitmen dari ATLM sendiri ya kita ATLM itu berjiwa atau pengabdi gitu. Kita harus selalu mengabdi kepada profesi, kepada negara, kepada bangsa, dan kita harus mengabdi tanpa pamrih. Jangan melihat dari suku, golongan apapun ya kita harus layani gitu. Betul. Semuanya harus bisa mendapatkan pelayanan yang prima seperti itu. Dan tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf bahwasanya harus mengetahui ini identitas, kemudian know your patient lah seperti itu istilahnya ya Pak ya. Nah baik, nah kalau kita berbicara lagi terkait dengan alat pemeriksaannya tadi di laboratorium di Kepulauan Riau ini, apakah ini perlu ada peningkatan Pak untuk alat medisnya atau bagaimana ke depannya lagi nanti? Untuk kedepannya, untuk alat-alat laboratorium itu perlu peningkatan karena memang perkembangan zaman atau teknologi ini semakin pesat, apalagi ya mungkin layanan primer ya, terutama yang di puskesmas, di klinik kita harus sudah terstandar. Mungkin pelayanan dasar atau pemeriksaan dasar seperti darah rutin, kimia klinik itu harus ada karena baru-baru ini Bapak Menteri Kesehatan sangat mendorong bahwa laboratorium diagnostik hadir di pelayanan puskesmas. Jadi pelayanan puskesmas jangan hanya bisa melayani pemeriksaan cuma gula darah yang pakai stick, cuma asam urat pakai stick. Jadi puskesmas harus ada pelayanan hematologi, kimia klinik, itu mungkin akan semakin meningkatkan pelayanan laboratorium terhadap masyarakat. Wah, dengan begitu juga nanti masyarakat ini akan lebih terbantu seperti itu ya Pak ya, ketika mereka jaraknya begitu jauh daripada rumah sakit pusat, nah mereka akan bisa untuk pergi ke puskesmas terdekat seperti itu. Nah, kalau untuk menjadi seorang ATLM sendiri Pak,
ini rekan-rekan ini bagaimana sih untuk prosesnya sendiri? Nah, ini kita berbicara terkait dengan ATLM-nya tadi. Ini apakah kesehariannya ini mereka harus memang belajar tentang bagaimana untuk melihat sisi psikologis pasien juga. Nah, apakah hanya terfokus pada hasil laboratorium saja atau bagaimana? Terkait ATLM ya, kita kalau udah menjadi seorang ATLM ya tetap kita harus haus ilmu gitu. Jadi pengalaman dan pengetahuan yang terbarukan ya kita harus asah terus. Jadi jangan sampai meskipun kita sudah senior tapi bekerja, kadang kan kalau yang udah senior kan udah mulai menurun tuh. Betul. Tapi kita tetap harus edukasi dan harus kasih dorongan biar masih tetap belajar dan masih tetap meningkatkan kompetensinya gitu. Jadi tantangan terberat ATLM ya kita harus tetap menjaga kompetensi, menjaga kode etik profesi itu tetap dijalankan seperti itu. Betul, seperti itu. Karena juga ini kan sekarang ini banyak di masyarakat yang masyarakat zaman sekarang ini terkesannya kepo nih. Ketika ada pasien satu datang ke rumah sakit, nah ini maka nanti mereka akan mencari tahu pasien ini nih kenapa seperti itu. Nah ini adalah kode etik sendiri dari ATLM untuk tidak bisa mengeluarkan secara transparansi seperti itu hasil daripada pasien tadi ya Pak ya, harus langsung kepada pasien yang bersangkutan seperti itu Pak. Nah ini pernah tidak kejadian Pak seperti itu, ini bagaimana sih dari rekan-rekan ATLM sendiri untuk bisa mengatasinya? Mungkin pasti ada aja yang seperti itu udah sebenarnya udah melanggar kode etik gitu bagi ahli teknologi laboratorium medik yang membocorkan kerahasiaan pasien. Jadi pasien itu kan rahasia nih. Betul. Tidak boleh ada orang lain yang tahu gitu. Bahkan mungkin atas perintah dari pengadilan itu mungkin baru bisa gitu. Tapi kalau misalkan temennya, bahkan orang tuanya sendiri pun kita kecuali ya kalau misalkan pasien dalam kondisinya udah tidak bisa apa-apa baru kita ke keluarganya. Tapi kalau misalkan ke temennya yang kepo seperti itu ya itu udah, kalau ada ATLM yang berbuat seperti itu udah melanggar kode etik. Kode etik tadi, wah ini luar biasa sekali sih Pak, karena sejauh ini juga bahkan saya sendiri kemarin sempat nih Pak keluar hasil daripada labnya. Nah itu ternyata saya juga tidak bisa untuk melihatnya karena harus langsung ke ATLM-nya juga Pak. Nah itu bagaimana untuk peran pemerintah sendiri sejauh ini? Apakah pemerintah sudah mendukung untuk rekan-rekan ATLM, begitu juga dengan fasilitasnya sudah memadai atau bahkan bagaimana nih harapan ke depan? Pemerintah pada dasarnya sekarang udah merangkul semua organisasi profesi, semua profesi kesehatan yang ada di bahkan di Kepulauan Riau, bahkan di nasional juga. Mungkin ke depan pemerintah juga bisa melibatkan semua organisasi profesi khususnya ATLM. Apabila ada kegiatan-kegiatan yang ke masyarakat, kegiatan Hari Kesehatan Nasional, kami Patelki ya khususnya Patelki kami sangat siap berkolaborasi dengan siapapun, dengan organisasi lain, dengan pemerintah, dengan stakeholder untuk melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Baik, nah Pak Yusuf, ini kita berbicara terkait dengan penyakit dari pasien tadi, kemudian pasien ini datang ke laboratorium, ke ATLM lah seperti itu. Nah ini kan kita melihat fenomena yang terjadi sekarang ini tuh banyak sekali Pak, penyakit-penyakit jenis baru, kemudian penyakit-penyakit yang susah untuk dideteksi dan lain sebagainya, termasuk penyakit menular seksual. Nah ini kan masyarakat sekarang nih kehidupannya sudah mulai terpengaruh nih Pak dengan perkembangan daripada zaman dan pergaulan dan lain sebagainya. Nah ini kadang mereka tidak peduli dengan penyakit menular seksual tadi. Nah ini kalau untuk di ATLM sendiri ketika ada pasien yang datang mereka mengeluh dengan keluhan tertentu yang terindikasi ini adalah penyakit menular seksual, apakah ini bisa untuk ditangani oleh ATLM juga Pak? Berdasarkan SOP yang ada biasanya di masing-masing laboratorium atau masing-masing pasienkes, untuk pemeriksaan laboratorium itu tidak bisa datang sendiri tanpa ada pengantar dari dokter penanggung jawab pasiennya gitu. Jadi meskipun ada pasiennya datang sendiri ke laboratorium, tetap kita harus arahkan ke dokter poli dulu gitu. Jadi kita seorang ATLM
tidak bisa melakukan pemeriksaan laboratorium tanpa ada pengantar dari dokter penanggung jawab pasien. Wah, jadi ini biar nanti itu jelas seperti itu ya Pak ya, ketika ternyata tadi amit-amit nih pasiennya menderita penyakit menular seksual, nah maka mereka harus siap dengan diagnosanya tadi. Betul. Seperti itu, karena kan hasilnya ini kadang ada yang mereka ini bisa menerima atau ada yang butuh bimbingan. Nah ini akan dijelaskan oleh si dokter spesialisnya tadi. Oh, luar Makanya biasa. kalau untuk penyakit infeksi menular seksual itu kan sebelum dilakukan pemeriksaan, setelah ketemu dokter nanti ada timnya namanya tim PCT. Nanti timnya itu akan mengedukasi terlebih dahulu, mengkonseling terlebih dahulu bahwa membuatkan informed consent-nya, persetujuan pasien ini untuk dilakukan pemeriksaan ini, dan nanti hasilnya mereka akan menjelaskan tersendiri. Bahkan di situ ada timnya dokter juga. Wah, luar biasa sekali. Tapi kita harus tahan terlebih dahulu Pak Yusuf di segmen kali ini, dan juga kepada pemirsa jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lagi sesaat lagi, tetaplah di Dialognya Pergemilang. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialognya Bergemilang, dan juga kita masih berbicara terkait dengan peran ATLM mendukung terwujudnya transformasi kesehatan. Nah, ini bersama dengan Bapak Yusuf. Pak Yusuf, tadi kita sudah berbicara jauh nih Pak terkait dengan bagaimana peran ATLM sendiri, dan kemudian ini bagaimana tadi untuk fasilitas penunjangnya, kemudian untuk bisa bagaimana menjaga daripada etika profesinya ATLM tadi terhadap pasien dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita berbicara untuk kedepannya nih Pak, apa sih yang diharapkan untuk kedepannya dalam transformasi dunia kesehatan tersendiri dari ATLM-nya? Baik, untuk ke depan kami berharap, terutama kami dari Patelki, teman-teman ahli teknologi laboratorium medik yang ada di manapun berada, khususnya yang ada di Kepulauan Riau, ke depan kita harus terus meningkatkan kompetensi, harus terus mengikuti perkembangan zaman, teknologi laboratorium medik. Kita tingkatkan kode etik profesi, harus dalam hal bekerja kita harus tetap mematuhi kode etik profesi, tidak boleh mengeluarkan hasil tanpa sepengetahuan pimpinan, tidak boleh dokternya, tidak boleh juga melakukan hal-hal yang di luar SPO yang sudah ditetapkan seperti itu. Baik, wah ini sukses terus Pak untuk teman-teman dan juga ATLM-nya, dan kemudian untuk Patelki-nya. Nah ini juga kita berharap semoga di dunia kesehatan nanti ini semakin terus bisa untuk meningkatkan bagaimana peranan daripada teknologi dan kemudian ATLM-nya sendiri. Nah itu dia pemirsa, tadi adalah obrolan kita bersama dengan Ketua DPW Patelki Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Yusuf Saifullah SST, terkait dengan peran ATLM mendukung terwujudnya transformasi kesehatan. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tetap bisa menyaksikan program di TVRI Kepulauan Riau dengan cara subscribe YouTube channel kami TVRI Kepri. Jangan lupa di-share, komen, dan juga ikuti akun sosial media kami di Instagram TVRI Kepri. Baik pemirsa, saya Oki Andri Biahriyadi beserta segenap tim dari TVRI Kepulauan Riau yang bertugas pamit mau undur diri dari Dialog Kepri Gemilang kali ini. Terima kasih Anda telah bersama kami, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.